Semangat pagi dan salam dahsyat. Ketemu lagi dengan saya Coki Dahsyat tentunya di channelnya Coki Dahsyat. Dan hari ini saya akan sharing dari bukunya Dale Carnegie, yaitu yang berjudul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Jadi di buku ini banyak dibahas sebagai pemimpin atau sebagai teman atau sebagai relasi atau calon relasi. Tentunya kita gimana caranya supaya teman kita merasa menang dan bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, bisa mempengaruhi kehidupan tim kita, bisa mempengaruhi eh, partner kita tentunya. Ada 6 cara di apa namanya di bab pertama, yaitu ada 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Jadi selalu ketika ketemu sama orang lain, ketika ketemu sama siapapun di dalam keseharian kita, selalu yang ditinggalkan adalah kesan itu sendiri. Kesan pertamanya seperti apa, kesan sesudah bertemu atau sesudah ditinggalkan seperti apa, teman-teman. Yang pertama adalah dari 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Yang pertama adalah tunjukkan minat orang lain dulu. Meskipun ini bukan minat saya gitu, mungkin topik ini bukan minat saya, tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin menunjukkan bahwa minat terhadap minat orang lain, atau minat tim kamu, atau minat tim calon partner kita tentunya. Yang kedua, selalu tersenyum, karena tersenyum adalah identitas, atau wajah kita itu adalah identitas dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kalau hatinya lagi tidak enak atau lagi bad mood, otomatis ke wajah pun, ke muka pun akan terlihat tidak enjoy lah, atau seperti apapun itu. Yang pastinya selalu tersenyum gitu, teman-teman. Terus yang ketiga adalah berkuasa dengan nama. Mungkin teman-teman ketika mau menjadwalkan kunjungan atau ketika mau menjadwalkan pertemuan sama calon klien atau calon partner, sebisa mungkin selalu aktif menyebutkan nama orangnya, atau biasa nama panggilannya siapa. Karena apa? Ketika kita ngasih atau memanggilnya dengan nama, seolah-olah kita merasa jadi tidak ada sekat lagi antara calon sama sudah jadi klien gitu. Jadi merasa jadi partner, bisa jadi langsung jadi kayak ke teman sendiri, dan itu akan menjadi enjoy yang membuat si calon klien atau menjadi leader pun akhirnya tidak ada lagi sekat, dan akhirnya ide pun atau closing pun bisa terjadi. Terus yang keempat adalah simak lebih lama dan aktif mendengar. Mungkin ketika bertemu atau ketika lagi di meeting, ketika ketemu sama bawahan atau sama siapapun calon partner itu, biasanya yang merasa yang merasa dianya leader, dia selalu banyak mengeluarkan output pengen bahwa saya adalah harus memegang kendali, dan akhirnya banyak ngomong, tapi tidak lupa bahwa kita semua harus mendengarkan apapun itu, harus mendengarkan, aktif mendengarkan tentunya, selalu apa yang disampaikan dari calon partner atau klien kita. Karena apa yang jadinya, dia ketika sudah keluar semua apa yang dia punya, apa yang ada di dalam pikiran mereka, akhirnya kita bisa mengendalikan apa sih maunya dia, dan akhirnya kita bisa mengakuisisi pembicaraan itu sendiri. Dan intinya harus selalu aktif mendengarkan. Dan yang kelima adalah bahas apa yang penting bagi mereka gitu. Banyak yang dia mungkin hobinya apa, tapi kita malah
ngebahasnya bahas yang kurang menarik bagi mereka gitu. Mungkin kalau kalau seandainya dia sukanya bola, kenapa nggak kita untuk membuka pembicaraan itu adalah kemarin si klub ini menang ya, bagus ya, gini gini gini, klasemennya sekarang sekian, dan akhirnya si calon klien pun atau calon customer pun akhirnya menjadi tenang, enjoy, oh ternyata dia sama gitu, satu level sama kita gitu. Yang keenam, yang terakhir adalah buat orang lain merasa lebih baik, itu di closingnya. Jadi teman-teman jangan sampai kesan yang kita yang kita tinggalkan ketika kita bertemu, ketika kita menjadi leadership, ketika kita menjadi pimpinan, jangan sampai kesan yang kurang baik, kesan yang kurang bagus itu ditinggalkan dan tertancap di kepala audiens atau kepala teman-teman atau kepala si kepala si bawahan kita sendiri gitu teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman, dan dari 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama, saya ringkas lagi. Yang pertama adalah tunjukkan minat terhadap orang lain dulu, yang kedua tersenyumlah, selalu tersenyum, yang ketiga berkuasa dengan nama atau selalu aktif menyebut namanya, nama panggilannya lebih bagus. Yang keempat, simak lebih lama dan aktif mendengarkan tentunya. Yang kelima, bahas apa yang paling penting bagi mereka. Yang keenam adalah buat orang lain berasa lebih baik. Semoga bermanfaat dan salam dahsyat.